mulai jam 9:09. Perkenalannya mau gimana? Biar efisien, nggak usah milih-milih orang lah ya, sesuai nomor TEC aja. Artinya dari nomor TEC kecil langsung ke berikutnya gitu. Terus pertanyaannya mau langsung atau di akhir semua? Di akhir semua aja nanti. Di akhir semua. Terus ngejawab satu pertanyaan wajib gitu. Oke. Artinya boleh dimulai dengan Christine. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Christina Maria Kumala, biasa dipanggil Christine. Nomor TC ku 054, asal fakultasnya FTI, asal daerahnya dari Malang. Instagramku @christine_hehe, LinkedIn belum ada. 3 fakta unik, aku bisa tidur di mana aja. Jadi waktu itu pernah naik jeep ke Bromo, walaupun jalannya rusak, tapi aku tetap bisa tidur. Terus aku suka semua dessert, terutama es krim. Dan yang ketiga, aku tim anti horor. Salam kenal semua. Salam kenal. Artinya lanjut ke Keisha dulu. Boleh Keisha. Oke, semuanya. Kenalin nama aku Kizia Natania Davina Negao. Kalian bisa panggil aku Kizia. Nomor TC aku 072 dan aku dari Fakultas Teknik KM. Aku asalnya dari Kota Bandung. Untuk username Instagramnya Kizia _Hania_. Untuk LinkedIn aku sekarang belum punya. 3 fakta unik tentang aku takut kucing, aku nggak suka es batu, dan aku suka banget sama keju. Salam kenal semuanya. Oke, Salken. Lanjut ke aku ya. Perkenalkan guys, nama aku Ezra Maranatha Sianturi dengan nama panggilan Zra. Nomor TC aku TEC 101 dari Fakultas Teknologi Industri. Asal daerah aku juga dari Bandung. Username Instagram @ezra_sianturi. Handle LinkedIn-nya itu nama langsung tapi belum ada apa-apa, jadi nggak usah di search juga nggak apa-apa. 3 fakta unik. Aku pernah retak tulang di tangan kiri 2 kali, satu pas SMP, satu lagi pas TK. Terus di dokter yang sama, rumah sakit yang sama, dan juga suster yang ngecek aku tuh sama orangnya. Jadi pas di ronsen itu, habis beres-beres ronsen, susternya nanya, ini yang dulu pernah di ronsen itu ya pas TK juga. Iya, terus kayak berkesan aja susternya bisa inget aku gitu kan. Kayak ya mungkin memang karena muka aku nggak berubah-berubah ya dari TK sampai sekarang. Gini-gini aja. Terus fun fact kedua, aku HP pernah jatuh, retak, dan layarnya copot sambil bunyi-bunyi SOS gitu, kedap-kedip flashlightnya, karena emang ada fungsi SOS gitu di HP aku, dan ke-trigger nggak tahu kenapa. Jadi itu lagi di luar kota, jadi nggak ada kontak sama orang tua, terus satu-satunya kontak harus lewat teman. Dan fun fact terakhir itu, aku belajar sepedaan pertama kali di Bali. Soalnya itu dari kecil kan belum pernah belajar sepedahan. Terus di hotelnya, oh ternyata ngerental sepeda. Dan itu kondisinya pasca COVID kan, belum liburan kemana-mana lagi. Jadi kayak itu ke Bali. Jadi nyewa sepeda, belajar sepedahan deh jadinya. Salkan guys. Salkan. Oke, lanjut gue ya. Perkenalkan, nama gue Torik Ziratul Khair. Bisa dipanggil Torik. Gue dari nomor TC 113. Gue dari FTI Cirebon. Terus apa lagi ya? Ya, username IG Torik ZK. LinkedIn belum ada. Kalau 3 fakta unik, gue punya 5 orang adik. Terus yang kedua, gue udah 6 tahun di asrama. Dulu SMP, SMA, boarding. Terus yang terakhir, semenjak gue tinggal di sini, gue belum pernah ketemu sambal yang seenak sambal waktu di Padang. Oke, sekian, terima kasih.
Sambalnya apa yang gak seenak di Padang gimana jadi ya? Jadi sambal di sini tuh kan kalau nggak manis, kalau nggak pedes banget. Jadi nggak ada Oh, sambal yang bisa naikin selera gitu. yang berasa gitu ya. Ya, Di sini berarti aku ya. Ini meetingnya udah di record kan? Udah, aman. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Kirana Angelanita Putri, bisa dipanggil Akila, nomor TEC 117. Aku dari FTIRI, asal daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Username Instagram @kil.a, handle LinkedIn Kirana Akila. 3 fakta unik tuh, yang pertama dulu aku pernah tinggal di Singapura 2 tahun, jadi aku TK-nya di sana. Yang kedua, aku nggak bisa makan pedas sama sekali, kecuali bumbu cabai Indomie. Nah, yang ketiga, nama depan aku, Kirana, itu diambil dari judul lagunya Dewa 19. Salam kenal. kenal. Salam kenal. Baik, tinggal aku ya. Semuanya kenalin. Aku Ulfa Febrianti. Dipanggilnya Ulfa dari TEC 228. Terus fakultas aku FTI. Asal daerah aku dari Depok. Username Instagramnya Ulfa FBRI. Kalau buat LinkedIn aku belum buat. Terus 3 fakta unik aku. Yang pertama, aku bisa nangkap kecoa. Terus aku hobi banget nyemilin es batu. Terakhir, aku suka banget makan pedes. Salam kenal. Nangkap kecoa gimana? Ya ditangkap Pakai apa? pakai tangan. Gak jijik gitu. Enggak sih. Dari Aku lebih kecil. jijik sama lebih jijik sama yang melata-melata gitu. Kalau kecoa kan bisa diambil dari atas sini atau enggak kayak bisa lah diambil. Oke. Oh iya, lupa share docs-nya, guys, sebentar. Ini detailsnya nanti tolong masukin sini ya. Artinya kita lanjut ke pertanyaan wajib. Boleh dari Christine pilihin aja dah pertanyaan yang kita bakal jawab semua. Apa ya? Oh, bentar, aku belum buka ininya, docs-nya. Oh ya Ezra, ini Google Docs-nya belum open access. Belum ya? Bentar. Oh iya. Kalian selama ini kalau WWC pertanyaannya yang keberapa nih? Semua sih udah terjawab, cuman ada yang lebih. Soalnya aku dari beberapa WWC yang paling pasaran itu yang nomor 4 kalau nggak salah, yang budget unlimited. Kan itu paling open ended nggak sih? Ya udah 4 aja dulu. Boleh deh 4 aja, Chris. 4 aja atau mau yang lain? Biar Atau ada yang lain? bisa ngeliat perspektif orang-orang dah. Oke, baiklah, nomor 4 aja ya. Jika kamu diberikan kesempatan untuk membangun bisnis dengan modal yang terbatas, bisnis apa yang ingin kamu bangun dan mengapa? Kalau aku ada 2 sih. Kalau tujuannya sosial ya, yang tujuan untuk berbuat baiknya, besarnya itu bangun perusahaan bidang teknologi lingkungan yang intinya yang bantu mengatasi permasalahan lingkungan lah, kayak misal carbon capture teknologi atau semacamnya. Tapi kalau buat cari cuan maksimal agak realistis sih, tapi aku kepikiran bikin bank. Pokoknya kalau di bank itu perputaran uangnya gacor. Boleh lanjut. Silakan Kezia. Betul. Jujur aku kalau nomor 4 ini nggak tahu spesifik produknya apa yang mau bikin, cuman yang pasti
aku tertarik bikin bisnis yang bergerak di bidang teknologi. Karena menurut aku pertumbuhan pesat itu ya di industri teknologi itu sendiri, dan peluang pasarnya itu, pasar globalnya itu lumayan besar. Dan apalagi kalau misalnya teknologi-teknologi itu inovasikan terus, bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Atau aku mikir juga kayak pengen yang kayak passive income nih, kayak sewa properti, apartemen, bikin kosan, kayak gitu-gitu sih. Oke, kalau aku modal nggak terbatas, pengen bikin perusahaan custom furniture yang luxury. Jadi kayak konsultasi juga, sekalian konsultasi penempatan barang-barangnya. Jadi kayak desain interior lah, tapi custom build semuanya. Jadi kan menurut aku tuh art itu intangible lah. Seni itu nggak bisa kita pegang kan, cuma bisa kita rasakan, lihat, atau dengar seperti musik. Tapi kalau dalam bentuk furniture, yang dalam bentuk ruangan gitu, kita bisa tinggalin, kita bisa experience the vibe juga gitu in our everyday lives. Jadi kayak furniture design yang bagus dan penempatan yang bagus juga, kayak itu membawa ke puasan tersendiri lah. Dan aku juga pengen orang lain bisa punya itu, tapi ya masalah duit, aduh gimana ya. Jadi pokoknya pengen juga mempekerjakan orang yang passionate di bidang itu. Misalnya kan sekarang banyak orang kreatif gitu kan, yang salah satu pembatasnya mereka tuh klien-klien yang atau bahkan resourcesnya nggak mencukupi. Jadi pengen menjadi wadahnya juga gitu. Oke, thank you. Oke, kalau punya modal nggak terbatas, mau bikin bisnis apa ya? Jadi gue pengen mumpung modal yang nggak terbatas nih, kayaknya gue nggak cukup satu perusahaan aja. Terus gue pikir kayaknya jangan cuma perusahaannya deh, apapun yang mendukung bisnis gue pengen beli. Jadi gue mikir, mending gue beli country deh, mending beli negara. Terus gue lihat-lihat kan, apa sih yang negara yang banyak untungnya, banyak SDA-nya banyak. Ternyata yang banyak itu Indonesia. Jadi gue pengen beli Indonesia. Dari situ gue bisa beli perusahaannya, kayak Pertamina, kayak Adaro, kayak Indofood, segala macam. Kan banyak tuh. Nah terus biar untung gue makin gede, gue bisa beli juga pejabat-pejabatnya, yang buat undang-undang, yang buat aturan gitu. Jadi bisa untuk dapat keuntungan maksimal gitu. Oke, sekian aja sih. Agak absurd emang, tapi kan mumpung modalnya nggak terbatas ya. Ini mau calon-calon orang kayak gitu tah. Oke, Akila boleh. Oke, next aku ya. Jadi kalau misalnya aku punya modal terbatas buat bikin bisnis, simpel aja sih. Bisnis travel, karena aku suka banget traveling. Tapi ya itu kan kalau dari sisi kayak personalnya ya. Tapi like from a business perspective, menurut aku bisnis travel tuh apa ya, bakal berkelanjutan gitu lah. It will never die gitu. Jadi menurut aku itu kayak it's a good business choice. Itu sih kalau dari aku. Artinya terakhir Ulfa. Oke. Kalau ditanya kayak gini, aku pasti selalu jawab pengen punya kayak bisnis properti, kos-kosan. Kayaknya enak, kayak ngalir aja tiap bulan masuk ke rekening, walaupun ya dikelolanya nggak semudah itu, kayak pasti ada aja risikonya, kayak telat bayar atau sewa atau kamar gimana-gimana lah. Tapi kayak ngebayangin punya banyak kamar gitu di kos-kosan, itu kayak cuannya pasti banyak dengan kayak kita tinggal ya bisa manage, bisa ngelola dari jauh gitu lah. Oke, thank you guys jawabannya. Artinya sekarang ke pertanyaan random. Pertanyaan random. Sistemnya gini aja lah ya. Jadi dari NIM kecil lagi, tapi kok NIM?
nomor TC kecil, terus ditanya oleh yang nomor TC di atasnya gitu. Artinya mulai dari Christine ditanya oleh Kezia. Boleh Kezia pertanyaannya? Berarti aku yang ngasih pertanyaan ke Kristen ya. Kalau kamu mau jadi superhero atau kalau punya kekuatan super, kamu mau jadi apa dan kenapa? Oh, kalau gue kekuatan super ya? Ya. Jujur, aku dulu kepikirannya adalah aku pengen bisa time freeze. Supaya kalau misal nih, sesimpel aku masih ngantuk tapi harus kelas jam 8 pagi, time freeze dulu aja, aku tidur bentar. Nanti bangunnya telat. Tapi kayak, terus aku mikir, berarti umurku lebih cepat habis dong kalau aku bisa nge-freeze waktu banyak-banyak. Karena kan ketika aku menjalani waktu itu sendiri, yang lain waktunya berhenti. Terus aku mikir, berarti aku tambahin nih time freeze sama umur panjang. Ya, begitulah. Boleh. Pertanyaan random aku buat Kezia. Seumur hidup ada nggak kayak tipping point, titik balik, kayak berubah gitu? Atau tiba-tiba jadi termotivasi untuk ngelakuin sesuatu? Kayaknya pernah sih, tapi bukan termotivasi, cuman kayak ada kayak perubahan. Jadi aku dulu TK SD tuh kayak main pendiam banget. Dia aku kayak gak gitu banyak teman, kayak aku bisa kayak secuek itu sendiri juga gak masalah, gak harus punya teman gitu loh. Kebiasaan jalanin semua sendiri dan kayak ya udah gak bergaul, gak bersosialisasi sama yang lain. Tapi bukan berarti introvert ya, cuman emang diem aja gitu loh. Terus pas masuk SMP gak tahu siapa yang bikin berubah, tapi kayak akunya sendiri juga tuh jadi kayak lebih open ke orang lain, terus kayak lebih bisa nyatu, bergaul, langsung aktif organisasi dan yang lain-lain gitu sih. Tapi mungkin kalau aku tarik kesimpulan, kayaknya sebenarnya bukan dari diri aku doang, tapi mungkin ada pengaruh lingkungan juga yang bisa bikin gitu. Kalau MBTI-nya apa? Introvert atau extrovert? Extrovert. Oh, oke. Boleh, Torit. Oke. Pertanyaan apa ya? Ya deh, Ezra. Kita kan kuliah di ITB. Apa sih yang buat lu kesal dari ITB? Kemarin, sempat ada satu ruangan kayak pertanyaan randomnya tuh dijawab sekaligus kan. Pertanyaannya itu juga. Terus kayak, Mau ganti gak? Boleh, boleh. Oke, selama lu hidup, lu pernah nggak ketemu orang, terus dia lakuin sesuatu, terus bagi lu itu berkesan banget? Berkesan ya. Ya udah deh, balik ke pertanyaan pertama aja. Nih, gue tau yang mudah. Ganti deh, yang mudah nih, yang mudah. Mana? Misalnya lu punya anak pertama, nanti lu bakal kasih namanya apa? Ini, malu banget. Karena itu pas aku TK, pernah ditanyain gitu kan sama ortu. Terus kayak aku selama beberapa bulan teh, kayak doa ke Tuhan gitu kan. Kayak nanyain nama anak. Aduh, ini pokoknya kayak aku udah kontemplasi segala kayak gitu, Kak.
Terus gak tahu kenapa yang muncul di otak aku tuh namanya Saverius. Masalahnya Saverius tuh nama Katolik. Aku Protestan. Terus kayak Or tuh bingung gitu itu nama muncul dari mana. Oh, mungkin mungkin kan itu nama sekolahnya papa aku dulu ya, SMA papa aku Saverius gitu. Terus aku ditanya lah, kalau yang anak perempuan mau dinamain apa? Aku jawabnya Sivirius. Jadi tapi sekarang sih kalau ditanya gitu masih belum tahu. Tapi ya udah jawabnya yang gitu aja ya. Yang dulu dulu jadi pengen punya anak namanya Severius sama Sivrius gitu. Oke. Kirana boleh Akila. Oke. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan buat kayak ngomong sesuatu ke diri kamu 5 tahun yang lalu, apa yang bakal kamu sampaikan? Harus spesifik 5 tahun lalu gak? Iya, spesifik 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu kelas berapa ya? Itu waktu COVID ya? Oke, itu kan waktu COVID. Jadi waktu belajar daring. Jadi gue waktu kelas 2 SMP gak salah sekitaran itu. Jadi gue bakal bilang, kan waktu itu gue belum ada HP, belum ada IG, terus stuck gitu kan. Jadi gue bakal suruh biar gue gak bosan di rumah, gak tahu mau ngapain, gak boleh keluar-keluar, lu harus download IG dan buat akun IG. Biar lu bisa ngobrol gitu sama teman SMA, karena waktu COVID kan gak boleh keluar-keluar. Itu deh. Emangnya baru punya IG kapan? Waktu gue udah punya, kelas 3 SMP sih. Oh, kelas 8-nya, kelas 2-nya belum. Kelas 2-nya belum. Nggak sekalian TikTok. TikTok ada? Ada, gue ada sekarang. Main nggak tapi? Main. Oke. Lanjut, siapa ya tadi? Oh, Farti. Aku nanya ke Akila, kamu pernah nggak apa mimpi teraneh kamu kayak selama kamu tidur yang paling kamu ingat yang aneh gitu? Oh, aku tahu. Jadi pas itu tuh sebenarnya aku sebelum masuk ITB kan aku nggak kepikiran kayak, maksudnya aku bukan dari awal emang masuk ITB gitu. Sebenarnya aku sempat mau kampus sebelah kan, cuma for some reason aku juga K-popers kan. Tapi kayak suatu saat aku pernah mimpi aku ketemu bias aku di ITB. Iya, nggak tahu, itu kayak random banget, kita kayak ke kantin bareng gitu. Itu sih paling. Terus akhirnya kamu mau jadi masuk ITB? Enggak, itu tuh udah lama banget kan. Terus kayak aneh aja gitu. Terus aku baru mau masuk ITB tuh kayak berapa bulan sebelum UTBK gitu. Terakhir ada Christine. Oh, Oke. Apa ya? Oh, ini deh. Apa makanan paling aneh yang pernah kamu makan? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih, bukan nggak ada, nggak ingat, mungkin ada tapi nggak ingat aja. Tapi aku paling nggak suka ngerasa aneh sama pare, itu aneh banget, kayak gak jelas gitu. Setuju. Aku kadang bingung kenapa orang bisa suka pare, padahal kan pahit ya kan? Biasanya kayak orang beli somai batagor pakai pare, gak enak tau. Artinya semua pertanyaan udah kejawab. Mau main apa, guys? Main apa ya? Ini berapa menit lagi? Kita kan 25 atau 30 menit sih? 30. 30. Sisa 5 menit. Ya cepet aja kali ya berarti.
Hmm, apa ya? TOD aja lah ya di apa? Iya. Biar udah. Dah dari Christine aja dah. Semangat. Oh, ini soalnya langsung yang ini. Hmm. Oke. Atau mau truth lagi. Oh, boleh deh. Oke. Siapa ya? What celebrity do you have a crush on? Ah. Jujur ya, karena akhir-akhir ini aku sedang menjelajah musik tahun 80-an ya. Terus aku tuh lagi crush sama, ada yang tahu Elvis Presley nggak? Sumpah. Sumpah. Oke. Tapi yang waktu dia masih muda ya, muda kayak, aduh, berdamage sekali. Apalagi suaranya tuh kayak yang deep gimana gitu. Iya. Oke. Itulah. Keisha mau apa, Keisha? Boleh true. Ya udah dari perspektif silahkan. Aku pengen bisa teleportasi sama ngantiin waktu, banyakin waktu nih. Karena kalau teleportasi aku pengen balik Bandung. Aku meskipun Nangor Bandung dekat, tapi aku merasa aku susah pulang. Terus aku juga capek jalan di Nangor ini. Terus jadi kalau bisa teleportasi enak. Terus atau enggak, aku pengen banyakin waktu karena aku merasa sehari nggak cukup 24 jam guys. Benar. Oke. Aku terus juga lah ya. Last lie. Gak lie sih, cuman change of plans. Tapi aku ngomong ke ortu mau balik Jumat, tapi jadinya balik Kamis. Udah balik kemarin ke Bandung. Udah. Yang terakhir kan. Ya udah. Tarik mau jawab. Enggak, Cok. Enggak mau gue jawabnya. Next. Wildest thing. Wildest thing ini apa sih? Paling aneh, paling liar. Yang sih? Paling aneh apa ya? Yang paling ekstrim deh. Paling ekstrim. Bentar ya. Paling ekstrim. Ini Cok. Sebenarnya yang paling ekstrim tuh gue milih ITB waktu SNBP. Soalnya cutting gue di atas itu nggak ada yang alumni. Cutting gue di atas nggak ada di sini. Terus yang angkatan 22 cuma 1 orang. Terus yang ketiga gue nggak punya sertifikat OSN dan KSN. Dan ternyata gue lulus, Cok. Anjay, keren banget gue. Itu sih. Tapi tahu nggak, itu nggak dilihat, Cok, nilai. Nggak, sertif nggak dilihat. Kamu punya rata-rata 95 udah otomatis keterima di semua univ gitu. Gue nggak 95, Cok. Nah, iya. 93. Ya maksudnya lihatnya nilai dulu baru sertif gitu. Oh iya loh. Kalau nilainya sama baru dia ngeliat sertif. Ya udah. Lanjut deh. Siapa ya? Gila. Mau apa? Aku terus juga deh. Foto depan rumah ini. Aduh, ini susah ya. Satu aja deh, satu aja. Satu aja. Bukan karena bukan nggak ada yang tahu, tapi lebih karena aku belum ngasih tahu ini ke siapa enggak sih, udah belum ya. Tapi intinya aku tuh paling gak suka dipanggil Kirana. Kenapa? Gak suka aja. Kayak kenapa ya?
kayak nggak suka aja kayak Dari eh dari kecil udah dipanggil Kila gitu. enggak, sebenarnya aku waktu di Singapura yang pas TK tuh aku dipanggilnya Kirana. Hmm. Cuma pas aku balik ke Indo, aku dipanggilnya Akila kan. Cuma ya kalau misalnya ada yang nggak sengaja manggil Kirana atau ngira nama Kiran dipanggilnya Kirana karena nama depannya kan Kirana, itu kayak nggak suka banget. Oke. Terakhir Ova mau apa Ova? Perut aja. belum tahu terlalu Oh. dalam. Skip aja ya. Yep, skip. Nggak usah nyebut nama, nyebut kenapa annoyingnya deh. Ada malah kayak teman dekatku kayak sebenarnya udah akrab, tapi akrab itu yang dia tuh emang annoying aja. Kayak dikit-dikit ngeledek, terus suka jahil, terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, kayak misalkan kita lagi bete, tapi malah ditambah dijailin, kan kayak sebel gitu. Itu sih. Oke. Udah 30 menit guys. Mau udahan aja. Udah. Bentar. Dah, mulai. Share. Dah. Oke. Thank you guys. Nanti kenal apa? Thank you Oh guys. ya, nanti Kasih. linknya di spreadsheetnya ya. Jadi aku Oke. link Google Meet-nya diganti jadi link apa? YouTube. Oke, thank you Oke, guys. thank you. Terima kasih. Itu docs-nya dilengkapin dulu ya. Oke. Udah lengkap belum? Torik sama Ulfa belum ya? Ya, bentar. Gua lagi buka ini. Udah buka linknya kan? Udah. Thank you guys. Ya. Bye. Bye. Thank you.